Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang suami di Kabupaten Sumeneb menganiaya istrinya dengan tangan kosong hingga tewas. Motifnya pelaku tidak terima gara-gara istri melawan saat diputarkan video bertema nasihat ketaatan istri pada suami. Diduga pelaku dalam pengaruh narkoba saat menganiaya korban. Pria berinisial NC berusia 42 tahun warga Sumeneb pasrah saat digiring polisi ke Mapolres setempat. Ia harus berurusan dengan hukum karena menganiaya istrinya hingga meninggal. Kepada polisi, pelaku mengaku kalap karena istrinya melawan saat diputarkan video nasihat kewajiban istri taat kepada suami. Hingga pelaku memukul istrinya berkali-kali dengan tangan kosong sampai meninggal. Selain itu, pelaku mengaku cemburu karena korban dituduh berselingkuh. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk hasil autopsi mayat korban. Pelaku diketahui positif menggunakan narkoba, sehingga diduga pelaku terpengaruh narkoba saat menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku diketahui juga sering menganiaya sang istri hingga sering diingatkan tetangganya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22 WIB, saat itu tersangka AH menunjukkan TikTok pada korban NC, di mana isi TikTok tersebut berisi nasihat-nasihat tentang ketaatan istri kepada suami. Namun korban NC menjawab dengan nada keras, sehingga tersangka AH emosi dan menuduh korban NC berselingkuh dengan seorang laki-laki, sehingga tersangka AH menggunakan tangan kosong menampar pipi kanan dan pipi kiri korban NC berkali-kali dengan sangat keras. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 dan 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman pidana penjara 15 tahun serta denda 45 juta rupiah. Fatur Rozi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, karena kesal kerap dimintai uang, Pak Sutri di Pasuruan kompak menganiaya anaknya hingga meninggal dunia di rumah sakit. Berdasarkan hasil visum dan pemeriksaan polisi, kedua tersangka menganiaya anaknya dengan memukul kepala, tubuh hingga menyulut korban dengan rokok. Korban berinisial DAF berusia 7 tahun. Sebelum dinyatakan meninggal Sabtu lalu, korban sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah Bangil oleh kedua orang tuanya karena muntah darah. Selama sehari korban menjalani perawatan di ruang ICU, namun akhirnya nyawanya tak tertolong. Pihak medis rumah sakit dan kerabat korban mencurigai adanya bekas tindak kekerasan pada tubuh korban hingga kemudian melapor ke polisi. Dari hasil visum ditemukan luka memar di kepala, dada, tangan, dan kakinya, serta luka bakar sulutan rokok di pipi dan tangannya. Berdasarkan penyelidikan polisi terungkap tersangka penganiayaan adalah ayah tiri korban berinisial SA 19 tahun asal Pasuruan serta MW 24 tahun ibu kandung korban asal Bandar Lampung. Kedua pasutri ini menikah siri 7 bulan lalu dan tinggal bersama korban di rumah kontrakan di Pasuruan. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal kepada korban karena hampir tiap hari meminta uang kepada kedua pelaku. Tindak pidana kekerasan terhadap anak. Adapun pelaku yaitu inisial SA yang merupakan ayah tiri korban dan juga pelaku lainnya inisial MWN yang merupakan ibu kandung korban. Korban dengan inisial MDAF yang berusia 7 tahun dianiaya oleh kedua orang tuanya ini akibat sering meminta uang. Dengan sejumlah barang bukti yang disita, polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 7, 6 huruf C, junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan.
Saudara, setelah dilaporkan hilang, seorang remaja di Banyuwangi ditemukan tewas di area kebun buah naga. Berdasarkan penyelidikan polisi, korban tewas usai dianiaya sejumlah temannya saat pesta miras. Korban berinisial NH, berusia 15 tahun, warga Banyuwangi. Mayat pelajar itu ditemukan di area perkebunan Buah Naga, Kecamatan Tegal Drimo, Banyuwangi. Korban ditemukan dalam kondisi penuh luka lebam di tubuhnya. Mayat korban langsung dievakuasi petugas Polsek Tegal Drimo sebab hujan deras mengguyur kawasan kebun Buah Naga tersebut. Sehari sebelumnya, korban dilaporkan hilang ke polisi. Berdasarkan penyelidikan, petugas akhirnya meringkus 3 remaja teman NH yang mengaku menganiaya korban saat pesta miras bersama di sebuah rumah kawasan Tegal Drimo. Dari keterangan pelaku, polisi menemukan mayat korban di kebun Buah Naga yang berjarak 1 km dari lokasi pesta miras. Setelah itu, polisi kembali meringkus seorang tersangka berinisial AK, 20 tahun, yang menjadi otak penganiayaan dan pembuangan mayat korban. Mengidentifikasi siapa-siapa 7 orang ini, dan tadi sekitar jam sore dapat diamankan beberapa orang ini, 6 dari 7 ini. Kemudian dikorek, diinterogasi. Anak-anak ini menyampaikan bahwa betul ada kejadian itu. Yang paling berpotensi itu ada 3 orang yang melakukan dan menyampaikan bahwa untuk jenazah dibuang ke salah satu sawah, tepatnya di kebun Buah Naga. Nah, ini sampai dengan malam ini tim penyidik masih terus mendalami, melakukan serangkaian pemeriksaan sambil menunggu kegiatan otopsi di Rumah Sakit Umum Blambangan. Kasus penganiayaan berujung tewasnya korban itu masih dalam penyelidikan tim Satreskrim Polres Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, berniat berenang sambil mandi hujan, seorang remaja tewas tenggelam di sebuah waduk kawasan Kedurus, Surabaya. Korban bersama 4 temannya berenang di tepi waduk. Namun saat terseret arus, korban tak lagi mampu berenang hingga akhirnya tenggelam. Seorang remaja berinisial PP usia 15 tahun, warga Jalan Bogangin, Surabaya tewas tenggelam di Waduk Kedurus, Surabaya. Awalnya korban bermain hujan sambil berenang di tepi Waduk Kedurus bersama 4 temannya. Namun saat tubuh korban terseret arus, korban tak lagi mampu berenang ke tepian dan akhirnya tubuhnya tenggelam. Meski teman-temannya berusaha menolong, namun tak membuahkan hasil, hingga mereka melaporkan peristiwa itu kepada pihak berwenang. Tim rescue dari BPBD Kota Surabaya yang diturunkan ke lokasi kejadian langsung melakukan penyelaman di titik hilangnya tubuh korban. Tak berselang lama, jasad PP ditemukan tak bernyawa, sekitar 5 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Informasi dari masyarakat adanya anak-anak yang berenang dan temannya tenggelam, ya. Kemungkinan besar karena tidak bisa berenang. Jadi temannya sempat menolong tadi, tapi yang bersangkutan sudah tidak bisa tergapai lagi, sudah sempat ditolong oleh tongkat. Itulah tidak lama, ya, rekan-rekan dari BPBD sangat profesional. Ya, penyelam tidak cukup waktu lama, tidak sampai 1 menit begitu menyelam, agak ke tengah dan didapatkan kaki duluan. Usai diidentifikasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diautopsi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, warga di Mojoagung, Jombang dikejutkan dengan tewasnya tetangga mereka, seorang pria berusia 54 tahun di rumahnya. Warga curiga setelah mencium bau tidak sedap yang berasal dari dalam rumah korban. Suryo Pardiono, pria berusia 54 tahun, ditemukan warga sudah tidak bernyawa di rumahnya di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang pada Senin siang. Penemuan jasad korban berawal dari kecurigaan warga setempat karena muncul bau tidak sedap yang berasal dari dalam rumah Suryo. Polisi yang mendapat laporan dari warga kemudian menggelar olah TKP.
Dari hasil identifikasi awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Suryo. Diketahui saksi Sumarsi, warga situ, melihat korban itu terakhir di hari Jumat tanggal 27 Desember. Dan saat itu ada ditemukan luka-luka apa tidak pada tubuh korban? Sejauh ini hasil pemeriksaan luar dari Puskesmas tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Penyebab korban meninggal apa dan bukan sementara? Sementara kita lakukan penyelidikan, yang jelas dari hasil temuan awal tidak ada indikasi kekerasan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan juga. Guna memastikan penyebab kematiannya, korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang sambil menunggu kedatangan keluarga korban. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, aksi dua maling motor di Sidoarjo berakhir apes. Usai terpergok warga, keduanya jadi sasaran amuk massa. Meski sempat diamankan polisi, namun satu pelaku akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Usai jadi sasaran amuk massa, pelaku pencurian motor di kawasan Dusun Pecantingan, Kelurahan Sekardangan, Sidoarjo diamankan polisi. Dalam rekaman kamera ponsel warga, pelaku terluka setelah diamuk massa yang kesal karena di wilayahnya sering terjadi pencurian sepeda motor. Pencurian berawal saat dua tersangka berinisial EN dan BN, warga Pasuruan, nekat hendak mencuri sepeda motor dinas milik TNI. Korban yang saat peristiwa berada di dalam rumah memergokinya dan kemudian mengejar pelaku hingga berhasil dihadang warga. Tanpa basa-basi, kedua pelaku langsung jadi samsak hidup warga yang marah. Ya lihat aku visnya, langsung kok moro-moro langsung ke sini, menggok ke rumah saya, langsung naik sepeda motor saya, langsung dibelokkan buanter. Akhirnya ketangkep ya Pak ya? Iya, ketangkep langsung itu tadi, langsung diseret taruh sini, wes dirobot massa. Meski kedua pelaku berhasil diamankan dan dievakuasi polisi ke RSUD Sidoarjo, namun salah satu pelaku yakni EN akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Oke, jadi kemarin itu ada dua pelaku ditangkap oleh masyarakat, ya kan? Setelah kejadian, itu kan pelakunya dimasa oleh masyarakat karena melihat kondisinya ada luka, sehingga bersama masyarakat kita bawa ke rumah sakit. Hingga kini pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik pelaku dan sepeda motor korban. Kasus pencurian yang melibatkan dua pelaku tersebut kini dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Polsek Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pedagang bakso yang merantau ke Batam tergerak membangun jalan yang rusak di desanya secara mandiri. Meski memakan waktu 7 tahun, warga akhirnya bisa menikmati jalan yang bagus sepanjang 1,5 kilometer. Jalan desa yang diperbaiki ini berada di Dusun Segalan Sidomulyo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum. Dibangun menggunakan dana swadaya masyarakat dari seorang pedagang bakso bernama Ferry Suwandi yang merantau ke Batam. Sebelumnya, jalan desa kondisinya rusak dan aspalnya mengelupas hingga menyisakan bebatuan. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama dan kerap dilaporkan ke desa dan pemerintah Kabupaten Malang, namun tidak mendapat tanggapan. Pembangunan jalan desa sepanjang 1,5 km dilakukan bertahap sejak tahun 2017 hingga November 2024. Kondisi jalan sebelum dibangun sangat parah ya. Hanya batu Pak, dulunya memang aspal tapi aspal itu sudah mengupas semua, jadi tinggal batu-batu dan batu-batu pun licin dikarenakan sini kontur tanahnya licin juga kan. Gitu. Batunya juga lumayan banyak apa ya? Ya, itu tajam terus membahayakan pastinya. Pak, apa yang dirasakan masyarakat setelah Fasum ini terbangun gitu Pak? Yang dirasakan masyarakat tuh masyarakat ya senang lah, cukup senang lah dapat bangunan donatur dari Pak Ferry ini. Bapak, sebelumnya ini dibangun kondisinya seperti apa Pak? Terus bagaimana dengan aktivitas masyarakat? Sepengaruh apa dengan kondisi jalannya? Kondisinya sebelum dibangun tuh ya
itu aspal yang mengelupas, tinggal batu-batuan gitu aja. Sering menjatuhkan orang, pengendara gitu. Jadi nggak nyaman gitu. Kalau hujan mau berlumpur ya Pak? Kalau hujan ya berlumpur ya licin gitu. Meski seluruh biaya ditanggung Ferry, namun warga juga bergotong royong sebagai pekerja dan bergantian menyediakan konsumsi. Selain membangun jalan, Ferry juga membangun masjid, lapangan sepak bola, dan sekolahan di desanya. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, resto rawon mungkin sudah banyak kita temui di Surabaya. Namun kuliner dengan kuah hitam pekat kali ini berbeda dari yang ada, yakni dimasak menggunakan bumbu rawon dengan jumlah 2 hingga 3 kali lebih banyak dari rawon pada umumnya, menghasilkan rasa kluwek yang pekat. Selain itu disajikan di teras rumah dengan suasana vintage sehingga pengunjung serasa makan di rumah sendiri. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Ini dia rawon kluwek, kuliner khas Surabaya. Meskipun berada di teras rumah, pemilik resto rawon kluwek memiliki cara tersendiri untuk menarik minat pengunjung. Salah satunya dengan menyuguhkan suasana vintage. Resto ini memilih bahan dan bumbu berkualitas untuk menciptakan rasa yang nikmat. Di sini, rawon dibuat dengan kluwek lebih banyak dibandingkan dengan resto lain. Karena umumnya dalam pembuatan rawon dibutuhkan 1 kg kluwek. Namun di resto ini membutuhkan 3 hingga 5 kg kluwek. Membuat rawon yang nikmat ala resto ini, pertama siapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe, sereh, daun salam, ketumbar, lada, kluwek, dan daun jeruk. Kemudian dihaluskan secara itu oseng bumbu. Kemudian masukkan osengan bumbu ke dalam panci berisi air. Tunggu hingga mendidih, masukkan daging dan masak hingga bumbu meresap. Kuah rawon kental dan hangat dengan daging sapi yang empuk dan gurih. Dicampur dengan nasi tentunya cocok untuk dinikmati di musim penghujan. Intinya sih untuk rawon semua rasanya sama, cuman kita bikin beda dari kluweknya. Jadi kita melebihi untuk ukuran, seumpama 1 kilo kita, untuk yang lain 1 kilo kita bisa 4-5 kilo. Jadi lebih kental gitu. Oh, jam paling ramai itu jam berapa Bu? Mungkin dilihat dari ini ya, udaranya yang dingin gitu, sering ada yang ini mendidih gitu. Kalau panas jarang. Pengunjung bisa menikmati kuliner rawon kluwek ini hanya dengan Rp20.000 per porsi. Penasaran untuk mencoba kuliner rawon kluwek dengan nuansa vintage? Tim Liputan melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.